Oke, ada sebuah pertanyaan dari teman kita yang menanyakan kurang lebih inti pertanyaannya itu seperti ini. Bang, saya mau mengirimkan efek ke kontrol vokal atau floor ya, kontrol vokal. Nah, apakah efek tersebut akan keluar juga di channel yang kita gunakan untuk mengeluarkan suara musik atau suara keyboard lah, kira-kira seperti itu. Garis besar dari pertanyaannya itu seperti itu. Nah, kemudian saya berikan jawabannya adalah tidak. Hai bosku, hari ini kita berjumpa kembali tentunya di channel kesayangan kita, Alicia Production, channel hiburan dan ilmu. Senang sekali bos, hari ini saya bisa kembali berjumpa untuk memberikan sebuah edukasi tentang seputar dunia sound system. Oke, ada sebuah pertanyaan dari teman kita yang menanyakan kurang lebih inti pertanyaannya itu seperti ini. Bang, saya mau mengirimkan efek ke kontrol vokal atau floor ya, kontrol vokal. Nah, apakah efek tersebut akan keluar juga di channel yang kita gunakan untuk mengeluarkan suara musik atau suara keyboard lah, kira-kira seperti itu. Garis besar dari pertanyaannya itu seperti itu. Nah, kemudian saya berikan jawabannya adalah tidak. Kenapa tidak? Karena masing-masing channel itu sudah punya pengaturan sendiri-sendiri. Jadi tidak mungkin dari sini itu akan mempengaruhi channel tetangganya. Itu tidak mungkin. Karena apa? Pengaturannya sudah sendiri-sendiri, bos. Nah, jika kemudian kita salah, baru akan berimbas atau berefek seperti itu. Akan memunculkan efek pada channel yang kita gunakan untuk saluran musik. Nah, itu tentunya human error ya. Kesalahannya bukan pada alatnya, tapi pada operatornya yang masih belum bisa atau belum mengerti tentang bagaimana manajemen sound system itu. Video-video saya yang sebelumnya itu sudah pernah menjelaskan tentang bagaimana cara mengirimkan efek ke auxiliary. Ya, itu sudah pernah ada videonya di sebelah mana ya? Sebelah sini ya. Oke, sebelah sini. Itu sudah pernah saya buatkan videonya tentang bagaimana cara mengirimkan efek ke aux. Itu sudah pernah. Nah, kemudian menjawab pertanyaan ini tadi, bagaimana supaya efek itu tidak keluar pada jalur musik, ya tentunya kita harus keluarkan sesuai dengan jalurnya. Saya cuplik sedikit ya tentang bagaimana cara mengirimkan efek ke aux. Nah, tentunya kita harus memilih dulu aux mana yang akan kita gunakan untuk sebagai kontrol vokalnya. Jika kemudian kita memilih aux 1, maka kita juga harus membuka gain atau membuka potensio aux 1 di mixer ini. Ya, aux 1 ini vokal ya. Saya umpamakan di sini ini vokal, dan ini 2 untuk keyboard, jalur keyboard. Keyboardnya bagaimana? Dibuka juga bos, aux-nya dibuka. Oke. Dan di sini saya memberikan ilustrasi, saya buka di jam 12. Tapi ini bukan patokan baku ya bos. Artinya bosku itu yang lebih tahu di lapangan kebutuhannya, mau diberi seberapa besar sinyalnya, itu kebutuhannya yang ngerti adalah bosku sendiri, bukan saya. Oke, lalu bagaimana cara mengirimkan efeknya supaya tidak rancu ya, tidak cross atau tidak saling bertumpukan gitu ya. Nah, tentunya jika pada FOH-nya itu sudah keluar efek, maka kita tinggal meneruskan saja. Tapi jika belum keluar efeknya pada FOH, maka kita juga harus memulai dari awal. Contohnya begini, kita akan kirimkan efeknya ke kontrol panggung, ke monitor kontrol ya, kontrol vokal maksud saya. Maka ketika di sini aux yang akan kita gunakan adalah aux 1, kita juga buka di sini ada fasilitas
FX to AUX 1. Ya, untuk mixer-mixer jenis seperti ini, pengaturannya hampir sama ya, mixer-mixer sejenis ini. Pengaturannya hampir sama, tulisannya FX to AUX 1. Kita buka potensionya. Ilustrasinya ini sama juga, saya buka pada jam 12. Ini hanya contoh saja. Nah, kemudian apakah pada AUX outputnya itu sudah mengeluarkan efek? Tentunya sudah. Karena apa? Sesuai dengan tadi, jika kemudian FOH-nya atau speaker buang di depan itu sudah keluar efek, logikanya berarti auxiliary-nya jika kita buka FX to AUX 1 potensionya, maka otomatis pada speaker monitornya juga sudah mengeluarkan efek. Nah, bagaimana jika kemudian pada jalur musik? Jalur musik tentunya kita tidak usah membuka efeknya. Yang kita buka kebutuhannya itu di vokal saja. Nah, pada bagian sebelah sini, ini ada efek. Ya, ada potensio jalur efek nih. Masing-masing channel ada potensio efeknya. Nah, kemudian jika kita membutuhkan vokalnya yang akan diberi efek, maka cukup channel-channel vokal saja yang kita buka potensio efeknya. Misal ya, di sini kita buang di jam 12 sama saja. Ini juga di jam 12. Nah, tadi saya sudah cerita bahwa ini adalah channel yang akan kita gunakan untuk vokal, lalu ini channel yang kita gunakan untuk output keyboard atau musik. Nah, pada sebelah sini kita tutup saja potensio efeknya supaya efeknya itu tidak keluar ke auxiliary. Maksud ya, tapi jelas saja bagaimana FOH-nya. FOH-nya tetap sama, tidak keluar efeknya juga. Masa musik mau diberi efek? Kan gimana rasanya musik diberi efek? Jika musik diberi efek itu otomatis akan berantakan, bos. Karena suaranya akan bertumpuk seperti itu. Apalagi jika kemudian kita menggunakan efeknya itu efek delay, maka suaranya akan nyampur terus. Nah, itu tadi makanya saya ceritain bahwa musik itu tidak perlu diberi efek, karena dari keyboardnya sendiri itu sudah mengandung efek. Jadi kita tidak perlu menambahkan efeknya. Nah, tentunya pada potensio yang sebelah sini kita tidak usah membukanya agar efeknya itu tidak keluar ke AUX 1 tadi. Cukup yang kita buka adalah pada channel mikrofon 1 dan 2 saja. Atau mungkin barangkali sebelah sini untuk digunakan untuk mic juga sebelah sini. Ya, kita tinggal buka sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita tidak perlu membuka potensio pada channel yang kita pergunakan untuk jalur musik agar tidak mengeluarkan efek. Nah, kemudian efeknya itu sendiri itu akan keluar pada AUX apabila fadernya kita naikkan seperti ini. Jika fadernya belum naik, kemungkinan ya, biasanya itu yang terjadi pada mixer-mixer jenis seperti ini, jika fadernya itu belum naik, maka efeknya juga belum muncul. Gitu ya, bos ya, kira-kira apa yang bisa saya jelaskan hari ini. Dan jika mungkin ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar. Dan semoga juga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat, serta silakan tonton video-video saya yang lain. Dan tunggu kreativitas kita berikutnya, tentunya di channel kesayangan kita, Alicia Production, channel hiburan dan ilmu.